Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas karena ini juga banyak mungkin yang tidak dari awal dulu saya pernah menyampaikan, kita akan membahas hal yang mendasar dari praktek muamalah itu, ya. Untuk kemudian secara berseri kita mendalami praktek muamalah agar yang dikatakan oleh Bang Ican di awal tadi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, betul-betul terjadi. Karena di dalam praktek muamalah itu, hadirin yang dirahmati Allah, kalau di dalam teorinya itu ada penggabungan antara aspek amal dan aspek maqasid, ya. Amal itu aktivitas yang dilakukan, maqasid itu tujuan yang ingin diraih. Amal terkait dengan praktek yang dilakukan, maqasid terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketika saya melakukan sesuatu, apa tujuannya? Ada orang melakukan praktek yang kelihatan dari tampilan formalnya merupakan praktek duniawi. Dari pagi sampai sore hari, bahkan mungkin malam hari. Karena ia berkutat dengan dunia, harta, dan benda. Tetapi dalam pandangan Allah, Allah menilai yang dilakukan oleh orang ini akhirat semuanya. Ya. Sangat mungkin terjadi ada orang dilihat dari tampilan lahiriahnya, yang dilakukan ini akhirat semuanya. Karena dia dari pagi sampai sore hari, bahkan mungkin malam hari, di masjid terus. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menilainya, orang ini hanya berkutat tentang masalah-masalah dunia. Berarti di sini harus ada keselarasan antara praktek yang dilakukan dengan tujuan yang dikehendaki. Nah, tujuan yang dikehendaki oleh siapa? Pertama, perlu dipastikan bahwa kita memahami tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kita selaraskan tujuan kita dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah itu. Orang tua ketika memberi kita uang, orang tua itu punya maksud. Nah, ini uang gunakan untuk bayar SPP. Ketika si anak menggunakan uang itu untuk bayar SPP, maka saat dia membayar, ini perbuatan, kemudian dibayarkan SPP, berarti sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang tuanya. Tetapi kemudian ketika orang tua memberi uang kepada anak, nah ini untuk bayar SPP, tetapi digunakan oleh anaknya misalnya main game dan lain sebagainya. Artinya apa kemudian terjadi? Perbuatannya ini antara perbuatan dan tujuan tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh orang tuanya. Nah, muamalah itu berkaitan dengan interaksi manusia dengan sesama. Nah, jadi kalau hubungan kita dengan Allah itu disebut dengan apa? Ibadah. Hubungan kita dengan sesama disebut dengan muamalah. Nah, hubungan manusia dengan sesama ini luas cakupannya. Ada interaksi dalam bidang ekonomi, ada interaksi dalam bidang politik, ada interaksi dalam hubungan sosial. Hubungan sosial ini ada hubungan rumah tangga dan keluarga, dan lain sebagainya. Ini hubungan antara manusia dengan sesama, masuk dalam cakupan muamalah. Tetapi dewasa ini muamalah kemudian difokuskan. Ada definisi yang disampaikan oleh para ulama bahwa muamalah itu fokus pada interaksi manusia dengan harta dan kekayaan. Interaksi manusia
dengan hartanya. Dalam ruang apa? Ruang konsumsi, ruang investasi, ruang donasi, ruang produksi, dan lain sebagainya. Bagaimana dia menggunakan harta itu untuk konsumsinya dan juga untuk transaksinya, ini masuk dalam ruang kajian muamalah. Nah, dalam praktek muamalah yang juga bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa di balik muamalah itu juga ada tujuan. Kalau kemudian secara spesifik muamalah itu terkait dengan masalah harta, dan lebih spesifik lagi berkaitan dengan masalah uang, maka ketika Allah memberikan uang kepada hambanya, itu juga ada maksud dan tujuannya. Ketika Allah kemudian menggerakkan seorang hamba untuk menggunakan harta itu dalam aktivitas produksinya, maka di dalam praktek produksi itu, kegiatan produksi itu, ada amal yang dilakukan dan ada tujuan yang harus dicapai dan diraihnya. Misalnya, ini uang yang saya miliki. Dengan saya memiliki uang ini, apa tujuan yang dikehendaki oleh Allah dengan uang ini? Maka kita menyelaraskan tujuan kita dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam praktek muamalah, khususnya dalam praktek ekonomi, maka akan terpeta begini. Ada orang yang perbuatannya itu benar, selaras dengan yang diajarkan, dan tujuannya juga benar. Ini disebut dengan sahih. Ya, disebut dengan sahih. Kemudian ada orang yang dalam aktivitas bisnisnya itu prakteknya benar, tapi tujuannya salah. Ya, prakteknya benar tapi tujuannya salah. Sama dengan ibadah begitu juga. Prakteknya benar tapi tujuannya salah. Sholatnya benar. Sholat subuhnya benar. Sebab dia mempraktekkannya berapa rakaat? 2 rakaat. Diawali dengan niat. Kemudian terus berlanjut. Rukun-rukun sholatnya dijaga. Tapi apa tujuannya? Dia sholat itu karena sungkan pada pimpinannya. Kalau nggak sholat nanti bisa dipecat saya. Amalnya benar, tapi tujuannya, kalau seperti itu, apakah harus mengulang sholatnya? Tidak. Ya, tidak. Tapi hubungannya dengan Allah bagaimana? Ya. Kemudian dalam praktek bisnisnya, transaksinya benar. Ya, transaksinya benar. Dia tidak menggunakan riba. Dia menggunakan akad yang selaras dengan yang dia butuhkan. Tapi kemudian ketika ditanya, untuk apa sampai bisnis? Ternyata tujuannya bukan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk kenikmatan-kenikmatan dunia. Prakteknya benar, tidak salah. Okay. Dalam hubungan dengan sesama dikatakan benar, tetapi dalam hubungan dengan Allah dikatakan salah. Sebab dia berbisnis itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk dunia. Nah, sehingga penting kemudian memastikan tujuan kita di dalam aktivitas muamalah itu. Nah, untuk memahami tujuan dengan baik dan menanamkan bahwa saya harus betul-betul mencari ridha Allah dan harus betul-betul menjadikan Allah itu sebagai tujuan saya,
maka perlu memahami kedudukan muamalah itu. Kalau kita melihat ayat Al-Quran yang menyebutkan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ayat ini itu kan bercerita tentang hidup baru bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertobat kepada Allah itu mendatangi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak menghalalkan untuk diri kami hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan untuk kami. Kemudian mereka ini harta yang kami miliki ambil untuk membersihkan harta kami. Ya. Maka kemudian Allah mengajarkan kepada mereka, ketika memang ingin melangkah kehidupan baru, tidak cukup hanya hadir dengan aspek fisik. Ya, tidak cukup dengan hadir dengan aspek fisik saja. Dengan menampilkan dirinya, membawa dirinya ke masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan hartanya, tetapi kemudian diingatkan oleh Allah bahwa amalmu itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman melihat aspek apanya? Lahiriahnya. Allah Subhanahu wa taala melihat aspek lahiriah dan aspek batinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dengan nur yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu meskipun muamalah itu praktek interaksi manusia dengan sesama dan lebih fokus lagi berkaitan dengan harta dan kekayaan, tetapi patut untuk kita ingat bahwa muamalah bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Muamalah bagian dari ajaran Islam.